Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa dengan Anda di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan di dalam hidup ini. Kita akan lanjutkan, kita akan membahas tentang dinamika sel dan reproduksinya. Nah, di mana kita semua makhluk hidup itu terdiri dari sel. Nah, kita coba apa itu, kita bahas apa itu sel dan bagaimana reproduksinya. Nah, sel merupakan unit dasar dari kehidupan. Teori ini dikemukakan oleh dua ahli mikroskopis dari Jerman, masing-masing adalah T. Schwann dan Sheldon yang hidup tahun 1838, dan Theodor Schwann yang beliau juga hidup di 1839, yang dikenal sebagai teori sel Setiap makhluk hidup terdiri dari sel. Manusia misalnya terdiri dari triliunan sel bahkan diduga setiap 1 kilo bobot badan kita itu terdiri kurang lebih 1 triliun sel. Jadi kalau misalnya dihitung Anda ataupun sapi berat 300 kilo, bisa dibayangkan sekitar 300 triliun luar biasa sebetulnya. Sel kita itu terkoordinasi semua. Nah, teori ini menyatakan bahwa sel merupakan unit dasar yang penting dari suatu organisme, yang baik yang uniseluler maupun yang multiseluler Teori ini berlaku pada sel hewan ataupun tumbuhan. Walaupun ditemukan ada perbedaan dari keduanya, tapi dasar pola susunan dan konstruksinya sama Walaupun ada selisih-selisih dikit ataupun ada perbedaan, itu tidak secara prinsip, tetapi konstruksinya atau bangunannya itu adalah sama. Nah, pada kenyataan ini ternyata ada pengecualian terhadap teori sel, di mana organisme hidup tidak selalu berbentuk sel seperti yang dinyatakan pada teori sel, tetapi bisa saja bukan sel yang benar ataupun aseluler Kita lanjutkan. Nah, suatu sel sebenarnya dapat didefinisikan sebagai kumpulan protoplasma yang memiliki inti yang jelas dan dibungkus oleh membran plasma, tetapi pengecualiannya adalah adanya suatu bentuk kehidupan lain yang lebih sederhana yang dikenal dengan virus. Nah, seperti virus corona ini adalah bentuk kehidupan lain yang sangat sederhana karena ternyata tidak memiliki protoplasma dan nukleus dan hanya memiliki DNA. Deoksiribonukleik acid atau ribonukleik acid atau RNA sebagai material genetiknya. Sebetulnya kalau dipikir virus ini sesuatu yang luar biasa. Protoplasmanya tidak ada, tetapi dia bisa berkembang dan bisa bermutasi, bisa menjadi sesuatu yang membahayakan seperti yang terjadi pada sekarang ini, pandemi coronavirus ini Nah, dia cuma kode-kode genetik. Ini juga menimbulkan rasa syukur, rasa sesuatu ilmu Allah itu sangat luar biasa, dengan materi yang sangat kecil dan sederhana itu mampu meluluhlantakkan dunia ibaratnya Ini akan menimbulkan tersungkurnya kesombongan manusia. Dengan hanya materi sederhana bisa membolak-balikkan dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus bersyukur dengan kesehatan yang kita punya, yang kita dapatkan pada saat ini Nah, bakteri dan alga hijau ataupun biru juga
bukan sel yang benar karena intinya tidak diselimuti oleh membran dan intinya mempunyai kontak langsung dengan sitoplasma. Demikian juga kalau kita mendengar kata jamur seperti Rhizopus ya, yang sering misalnya kita lihat pada nasi yang basi yang sering kita buang, itu muncul Rhizopus yang juga tidak dapat diterangkan menurut teori sel karena tubuhnya dibangun hanya oleh sekumpulan protoplasma yang tidak terbagi, yang dengan demikian memiliki banyak inti dengan posisi yang tersebar. Aneh memang, tetapi kita terus pelajari sebagai rasa syukur kita kepada Allah untuk melihat tanda-tanda bahwa Allah itu menciptakan makhluk hidup sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kadarnya, tetapi dia mempunyai fungsi masing-masing dari berbagai macam makhluk hidup tersebut ya. Nah, kita lanjutkan ke prokariot ya. Pro itu primitif, karyon itu adalah inti. Hanya memiliki satu membran pembungkus dan karena itu dikenal sebagai one envelope system. Nah, di bagian tengahnya sel ini merupakan daerah inti. Inti tidak punya selaput inti. Daerah inti hanya merupakan sitoplasma yang mengental ya. Nah, sitoplasma sendiri tidak memiliki organel seperti mitokondria, badan Golgi, endoplasmik retikulum dan lainnya. Yang termasuk prokariot antara lain adalah bakteri dan ganggang biru ya. Oke, kita ini. Nah, sementara bakteri memiliki ukuran mikroskopis, uniseluler. Reproduksinya dilakukan secara aseksual. Nah, penutup luarnya, autocoveringnya terdiri dari 3 lapisan yang terdiri dari membran plasma, kemudian ada dinding selnya dan dia punya kapsul ya. Pada bakteri tertentu, membran plasmanya tipis dan terdiri dari protein dan lipid. Bagian dalam membran plasma mempunyai enzim respirasi yang berfungsi seperti mitokondria pada organisme eukariot. Bagian ini disebut sebagai mesosom. Nah, dinding sel bakteri kuat ya, rigid, terdiri dari karbohidrat, lipid, protein, fosfor dan beberapa garam organik dan asam amino tertentu yaitu diamino pimelic acid ya. Ini beberapa asam amino, diantaranya di amino pimelic acid ya. Dalam penggolongannya, bakteri yang dapat diwarnai dan bila dapat diwarnai dengan pewarnaan gram yang disebut dengan bakteri gram positif ya. Jadi untuk melihat bakteri biasanya kita melakukan pewarnaan sehingga tertangkaplah bakteri tersebut ya di dalam mikroskop. Sementara itu, kapsul merupakan lapisan pelindung pada kebanyakan bakteri dan merupakan slime ataupun lendir ya. Kapsul sebagian besar terdiri dari polisakarida ya, jenis-jenis karbohidrat sederhana ya. Sitoplasma bakteri memiliki tekstur yang kental, dense dan bersifat koloid dan mengandung sejumlah granul dari glikogen, protein dan lemak. Sementara ribosom yang ada pada sitoplasma terdapat bebas dan ukurannya lebih kecil daripada ribosom ya, organisme eukariot. Nah, material genetik pada bakteri berada dalam daerah inti ya, atau nukleusnya pada sitoplasma tanpa membran inti. Daerah ini disebut nukleoid ya. Ini nanti gambaran misalnya kalau kita lihat penampang ya, struktur bakteri yang secara kasat mata kita tidak bisa melihat
ya, harus pakai mikroskop dengan pembesaran yang cukup. Nah, yang bagus itu kalau mau lihat benar dengan mikroskop elektron tentunya, yang akan bisa melihat penampilannya, itu akan terlihat apa komponennya. Di situ ada ribosom, ada food granule, ada karyotik, ada flagellumnya, ada plasmid, ada sitosolnya, plasma membran, kemudian cell wallnya, slime layernya, capsule of slime layernya, dan kromosom atau nucleoid regionnya, ada filinya ya. Ini adalah bentukan dari struktur bakteri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang eukariot. Struktur sel eukariot terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian yang paling luar adalah dinding sel, diikuti dengan membran plasma, kedua sitoplasma, dan ketiga adalah inti ya. Di mana dinding sel merupakan pemisah protoplasma dengan lingkungan luarnya, terdapat setelah membran plasma. Kemudian dinding sel ini ditemukan pada sel tanaman dan sebagian bakteri, dan tidak ditemukan pada sel hewan. Ya, ini yang membedakan antara sel tanaman dan hewan ya. Kemudian dinding sel strukturnya semi rigid ya, semi kaku. Kemudian ada lamina yang merupakan pelindung yang tidak hidup dari sel. Dinding sel ini disekresi oleh sel terdiri dari polisakarida kompleks, yaitu selulosa. Sementara membran plasma merupakan tutup luar dari kebanyakan sel eukariot setelah sitoplasma, baik pada sel tanaman ataupun sel pada hewan. Oke, nama lain adalah plasma membran. Sel membran ini atau membran plasma, sifat dari membran plasma adalah hidup, tipis, elastis, dia punya pori atau berpori, dan semi permeable ya. Sementara sitoplasma pada sel eukariot terdiri dari dua bagian, yaitu bagian tidak hidup dan hidup, yaitu butir pada sitoplasma atau sitoplasmic inclusion, dan organel sitoplasmic organel. Nah, sementara sitoplasmic inclusion ini merupakan bagian yang tidak hidup, dia disebut sebagai paraplasma, deutoplasma, dan inclusion. Termasuk di sini butiran-butiran yang ada dalam sitoplasma antara lain seperti cadangan makanan dan substansi sekret yang tersuspensi pada matriks sitoplasma dalam bentuk granul yang refraktil dan membentuk sitoplasmic inclusion. Sebagai contoh adalah oil drop, yolk granule, pigment, secretory granule, dan glycogen granule ya. Ini beberapa yang membangun suatu sel ya, sel. Kemudian yang B, yang kedua, sitoplasmic organel merupakan bagian hidup yang merupakan struktur yang diselimuti membran dan disebut sebagai organoid atau organel. Nah, organel ini memiliki berbagai aktivitas penting dalam metabolisme seperti biosintetik, kemudian respirasi, transportasi, support, dan reproduksi. Nah, termasuk organel sitoplasma ini adalah mikrotubule dan mikrofilamen ya, centrosom, basal granule, cilia dan flagella, endoplasmic reticulum, Golgi kompleks, lisosom, sitoplasmic vacuola, ribosom, microbodies, dan mitokondria dan plastid ya. Ini adalah struktur yang membangun sitoplasmic organel ya. Oke, ini ada mikrotubul ya, ada sitoplasm ya. Berbagai macam ya, ada ribosom dan smooth endoplasmic reticulum dan
lain-lain. Nah, sekarang pada nukleus. Nukleus atau inti pada eukariot memiliki pada dinding yang ditemukan di pori ya, ditemukan pori di situ. Nah, inti pada eukariot merupakan inti yang benar ya, berperan penting dalam mengontrol seluruh aktivitas dalam sitoplasma dan membawa material genetik yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid ya. Inti terdiri dari membran inti, kemudian cairan inti, dan kromosom dan anak inti atau nukleolus ya. Nanti ini ya, seperti ini penampakan ya struktur dari inti ya. Nah, kita akan lanjutkan ke bagaimana reproduksi sel ini. Kita mengenal 3 jenis reproduksi sel ya. Yang pertama itu amitosis, kemudian mitosis, ada juga meiosis atau pembelahan reduksi. Nah, amitosis ini apa? Adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel ya. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik, misalnya pada bakteri, pada ganggang biru. Nah, sedangkan mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap yang teratur, yaitu ada proses profasenya, ada metafasenya, ada anafase dan telofase. Nah, antara tahap telofase ke dalam profase ini atau ke profase berikutnya terdapat masa istirahat sel yang dinamakan dengan interfase. Tahap ini tidak termasuk dalam pembelahan sel. Nah, pada tahap interfase ini, inti sel melakukan sintesis bahan-bahan dari inti sel tersebut. Nah, secara garis besar, ciri dari setiap tahap pembelahan pada mitosis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu profase. Pada tahap ini yang terpenting adalah benang-benang kromatin yang menebal ya, diawali itu kemudian menjadi kromosom, dan kromosom ini mulai berduplikasi menjadi kromatid. Nah, sementara metafase pada tahap ini adalah kromosom atau kromatid berjejer dia, teratur ya, di bidang pembelahan atau bidang ekuatornya, sehingga pada tahap inilah kromosom atau kromatid mudah diamati dan kita pelajari. Berikutnya adalah tahapan anafase. Pada fase ini kromatid akan tertarik oleh benang-benang gelendong menuju ke kutub-kutub pembelahan dari sel tersebut. Nah, yang tahap berikutnya adalah telofase. Pada tahap ini terjadi peristiwa karyokinesis, di mana terjadi pembagian inti menjadi 2 bagian, dan sitokinesis, pembagian sitoplasma menjadi 2 bagian juga. Nah, itu beberapa proses ya yang terjadi secara garis besar pada mitosis, yaitu ada profase, ada metafase, ada anafase, dan telofase. Nah, selanjutnya adalah meiosis atau pembelahan reduksi. Ya, adalah reproduksi sel melalui tahap-tahap pembelahan seperti pada mitosis, tetapi dalam prosesnya terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosomnya. Meiosis ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, di mana baik meiosis maupun meiosis 2 terbagi lagi menjadi tahap-tahap seperti pada mitosis. Yang secara lengkap pembagian tahap-tahap pembelahan reduksi adalah sebagai berikut. Ini gambaran yang terjadi di dalam proses meiosis tersebut ya. Ini tergambar bagaimana proses tersebut, meiosis 1 dan meiosis 2. Oke,
Kita lanjutkan. Ya, berbeda dengan pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis antara telofase 1 dengan profase 2 tidak terdapat fase istirahat atau interface ya. Setelah selesai telofase 2 dan akan dilanjutkan ke profase 1, barulah terdapat fase istirahat atau interface-nya. Nah, pada hewan dikenal adanya peristiwa meiosis dalam pembentukan gamet, yaitu oogenesis dan spermatogenesis. Sedangkan pada tumbuhan dikenal dengan makrosporogenesis atau megasporogenesis dan mikrosporogenesis. Oke, ya. Itu beberapa hal yang tentang reproduksi sel. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan bermanfaat. Sekian dulu pertemuan kita. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan ya. Nasrun minallah, fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.